Tadi kita udah lihat kan beberapa prestasi yang membanggakan dari SMP Islam Ruhama Lab School of UHAMKA. Gak cuma SMP-nya aja loh yang mempunyai siswa-siswi berprestasi. Ternyata SD Islam Ruhamanya pun, siswa-siswinya pun mendapatkan prestasi di masa pandemi ini. Contohnya adalah Hana yang berhasil menyabet juara 1 tari ajang internasional di International Online Dance Competition kategori solo folk dance di Georgia, dan juga juara 3 internasional online competition di Vistalonia kategori solo folk dance di Spanyol. Eits, belum selesai di situ juga, Stewards. Desember kemarin, Hana juga berhasil meraih juara 1 di Polandia. Wah, keren banget ya. Jadi penasaran nih, narinya seperti apa sih? Kok bisa menang? Nah, setelah wawancara Hana, ada juga nih, Hana akan menampilkan tariannya, yaitu tari payung. Kompetisi tari tradisional di Spanyol dan di Georgia. Nah, tarinya apa aja sih, boleh ceritain? Di Spanyol tari piring, di Georgia tari payung. Tari piring dan tari payung. Nah, itu tari piring dan tari payung itu kamu kesana atau online nggak sih? Online. Nah, online tuh gimana? Boleh diceritain online-nya, narinya berapa menit gitu? Narinya 5 menit, terus di videoin. Terus kamu sendiri menang juara berapa nih? Di Spanyol juara 3, di Georgia Di Georgia? Hah? juara 1. Oke, nah juara 1 dan juara 3. Nah, berarti kan keren banget. Itu dapat apa aja sih hadiahnya, boleh diceritain? Dapat sertifikat, dapat Uang dong, dapat uang. Oke. Nah, kamu sendiri nari payung itu dan nari yang tadi berapa lama sih latihannya? 3 hari kayaknya. 3 hari. Nah, awalnya kamu suka sama tari tradisional tuh dari kapan sih sebenarnya? Dari kecil atau dari mungkin baru-baru ini? Dari TK. Dari TK. Kenapa kok bisa suka nari? Karena ibu saya penari. Oh, jadi ngeliat ibu, jadinya kamu seneng ya? Oke, berarti yang ngajarin ibu? Iya. Oh, ibu. Nah, ibu sendiri nari apa aja sih yang diajarin? Apa cuma nari payung atau yang lain? Tari piring, tari payung, tari Bali juga. Oh, tari Bali juga. Nah, sekarang kita lihat yuk Hana membawakan tarian, yaitu tari payung. Selain itu ada juga Alila yang sudah berhasil selesai menghafal juz 29
dan juga 30-nya loh. Masya Allah, keren banget loh. Baru kelas 6 SD, tapi udah bisa hafal juz 29 dan juga 30. Insya Allah nanti Alila bisa menjadi hafizah ya. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum. Ya, namanya siapa? Alilatul Barisan Nur Mujib. Iya, di SD Islam Rohama ini kelas berapa? Kelas 6 SD ya. Nah, Dek, kamu ini kan kemarin katanya menang nih. Boleh diceritain ke pemirsa menang apa sih kemarin? Menang hafalan juz 30 dan juz 29. Oke. Nah, untuk ngafalin juz 29 dan 30 itu kan banyak banget. Boleh diceritain nggak ke pemirsa caranya gimana sih biar bisa hafal terus menang pula? Kalau setiap selesai sholat maghrib itu selalu menghafal dan murojaah. Selalu menghafal dan murojaah ya. Nah, kamu tuh awalnya pengen ngafalin tuh dari mana sih? Apakah dari orang tua atau dari diri sendiri atau dari guru atau gimana? Nah, kenapa tuh kamu pengen ngafalin? Karena bisa dapat ilmu yang banyak dari situ. Assalamualaikum, nama saya Alilatul Barisan Nur Mujib. Saya akan membacakan juz 29 surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul 'azim. Baik, alhamdulillah. Di tahun ajaran 2020-2021 ini kami sebagai keluarga besar SD Islam Rohama Lab School of UHAMKA sudah mendengar dan membanggakan. Salah satunya adalah dengan adanya kompetisi tari di tingkat internasional yang diikuti oleh ananda kami dari kelas 5 yaitu Hana. Yang kedua yaitu Ananda Alila sebagai program unggulan kami dari SD Islam Rohama Lab School of Hamka, yaitu unggulannya yaitu tahfiz. Ananda telah menyelesaikan juz 30 dan juz 29-nya dan sekarang sedang berjalan di juz 28-nya. Untuk pengajarannya sendiri ini tidak terlepas dari kerjasama kami antara kami guru dan berikutnya yaitu dari orang tua ataupun dari walinya. Yang pertama yaitu kebetulan dari Ananda Hanat tersendiri, yaitu ibunya sebagai dancer atau penari tari nasional, dan Ananda Alila itu insya Allah dan mudah-mudahan sebagai hafizoh yang kami harapkan dan tidak terlepas dari bimbingan kedua orang tuanya. Baik, untuk prosesnya sendiri mungkin dari bidang tari tersebut Ananda telah melaksanakan dan melakukan, mungkin salah satunya beliau Ananda sendiri mengikuti di sanggar-sanggar dan mengikuti salah satu eskul dari SD Islam Nur Rahmat tersendiri yaitu eskul tari. Dan untuk yang hafalan tersendiri yaitu di program kami di SD Islam Rohama yaitu program tilawah dan tahfiz, jadi kita bisa murojaah kepada Anandanya. Baik, mungkin untuk secara online tersendiri memiliki sisi positif dan negatifnya. Yang negatifnya mungkin kami sebagai pendidik tidak bisa menyaksikan secara langsung, hanya secara virtual, tidak bisa memberikan support secara langsung dan nyata. Untuk sisi positifnya sendiri, jadi Ananda kami bisa mengikuti sampai tahap ke internasional. Untuk support dari kami para pendidik,
insya Allah kami para pendidik dari SD Islam Rohama Lab School of UHAMKA, setiap kali Ananda baik itu tingkat dari internal maupun eksternal, insya Allah kami akan mensupport dan saling bekerja sama antara kami pendidik dan orang tua, sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan bisa mencapai keinginan untuk cita-cita Ananda tersendiri. Baik, untuk melihat keterampilan atau di bidang lainnya non akademik, karena di sini ada kegiatan eskul, maka Ananda diharuskan memilih dari eskul yang telah disediakan dari SD Islam Rohama tersendiri. Jadi dari situ kita bisa melihat Ananda cenderung ke bidang mana keahliannya atau keterampilannya. Baik, harapan ke depannya baik itu prestasi bidang akademik maupun non akademik ini bisa membanggakan kami untuk para pendidik, baik secara khusus maupun secara umum, juga bisa memberikan satu motivasi untuk teman-temannya tersendiri, baik untuk teman-temannya yang di SD Islam Rohama tersendiri, baik maupun dari teman-temannya yang ada di lingkungan masyarakat. Mungkin untuk lebih ke depannya Ananda kami baik di bidang hafalan bisa menjadi hafizoh juz 30 juz, dan Ananda kami yang terampil di bidang tari bisa mengikuti ajang ke internasional. Stuart, selain SD Islam Rohama, ternyata SMK Islam Rohama juga mempunyai siswa-siswi dengan segudang prestasi. Contohnya seperti Andika Prasetya kelas 11 SMK yang berhasil menjuarai banyak banget, seperti karate, pidato, TikTok, dan juga puisi. Hai, waalaikumsalam. Saya Andika Prasetya. Saya Bella Firgandari. Nah, kamu di SMK ini kalian berdua sudah memenangkan apa sih untuk Rohama sendiri? Saya karate. Kalau saya karate, pidato, puisi, sama lomba TikTok challenge. Oke, kalian berdua kan sudah menang karate nih. Dari kamu dulu, karatenya tingkat apa sih? Dan prosesnya seperti apa? Tingkat provinsi dan kota. Oke, terus latihannya berapa lama? Latihannya saya sudah dari lama sih, sudah dari kecil gitu. Nah, untuk persiapannya sendiri tuh, lombanya sendiri itu gimana sih? Terus saingan beratnya gimana sih? Sama siapa? Saingan beratnya di provinsi pasti. Terus itu juga latihannya setiap hari, latihan kata sendiri gitu, terus sama latihan bareng-bareng dojo gitu. Oke, nah kemarin sendiri yang dinilai apa sih sampai kamu bisa menang? Dinilai katanya. Oh, katanya seperti apa? Iya. Ceritain, mungkin ada yang belum tahu. Dinilai dari powernya, speednya, terus keterampilannya yang harus bagus gitu. Nah, kamu sendiri juga karate, bisa ceritain? Ya, saya ikut karate baru 1 tahun setengah. Saya pernah menjuarai karate tingkat kota Tangerang Selatan. Pokoknya setiap latihan tuh kita harus serius. Kalau misalnya mau bertanding, latihannya lebih ditekankan lagi, kayak powernya, speednya, sama keterampilan juga. Oke, dari kemarin itu yang lawan yang susah, tahu nggak sih dari mana? Menurut kamu sendiri? Kalau saya lawannya kan karena baru tingkat Tangsel, jadinya belum terlalu kenal kan, karena baru 1 tahun setengah. Oke, nah kamu sendiri tadi katanya menang juara yang lain nih, boleh ceritain apa aja? Ada TikTok segala, pokoknya ceritain Iya. apa aja yang udah. Waktu itu sekitar bulan Januari itu lomba puisi tingkat nasional. Jadi itu tingkat dari bawah umur sampai 30 tahun. Alhamdulillah saya dapat juara 1 ngalahin semua mahasiswa. Terus lomba pidato itu diselenggarain sama satu partai. Nah, alhamdulillah juga saya dapat juara 1 itu lawan anak mahasiswa. Sama 1 bulan yang lalu saya dapat juara lomba TikTok challenge itu dari Kemenpora. Dia ngadain lomba TikTok memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan alhamdulillah saya dapat juara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah hai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mampu akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku,
Simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan derita dan sakitku kepada rakyat yang telah menjadikanku korban. Asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Saksikan deritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Merdeka! Nah, ada juga nih, stewards bernama Aisyah Angelia Kartini. Aisyah berhasil menjuarai tari saman Rato Jaro di tingkat Tangerang Selatan hingga Jabodetabek. Saya mengikuti lomba tari saman Ratu Jaro tingkat Tangsel dan Jabodetabek. Oke. Nah, bisa diceritakan proses untuk sampai menang tuh berapa lama dan latihannya berapa lama? Setiap hari sih sekitar 3 bulanan. Nah, boleh ceritain lombanya ini kapan dan di mana? Setahun yang lalu di salah satu SMK di Tangsel. Nah, dari semua saingan pas nari kemarin, saingan yang paling sulit apa sih? Dari sekolah mana? Dari SMA 3 kalau nggak salah. Ya. Kira-kira apa yang membuat kamu bisa menang dibanding sekolah lain? Mungkin kekompakannya, terus juga gerakannya. Ya. Kan kamu tidak bisa ikut eskul dan tidak bisa latihan. Nah, caranya gimana sih biar silaturahmi tetap terjalin, dan untuk latihannya gimana sih? Untuk latihan kita belum dimulai lagi. Terus tapi tetap berhubungan di grup WA gitu. Dari kamu sendiri mulai tertarik dengan tari saman itu dari kelas berapa? Dari SMP, tapi saat SMP belum nyoba ikut tari saman, tapi baru kelas 1 SMK ini. Pas di SMK ini kenapa sih tertarik saman tiba-tiba? Karena menurut aku sesuatu yang beda gitu, tampil bareng-bareng, nggak sendirian, udah gitu untuk melestarikan budaya juga tari saman. Kedepannya kamu ada target gak sih untuk tari saman sendiri dan untuk diri kamu sendiri? Untuk target ya semoga bisa juara umum Setangsel atau Jabodetabek, yang juara 1 gitu, lebih dari yang sebelumnya. Stewards, itu dia tadi prestasi dari siswa-siswi perguruan Islam Ruhama Lab School of UHAMKA. Nah, untuk stewards yang di rumah harus tetap semangat juga ya untuk PJJ dan juga ikut kompetisi-kompetisi online. Untuk stewards yang sekolahnya mau diliput oleh tim jurnalis sekolah TV-mu, atau mungkin punya kegiatan menarik di sekolah kalian, stewards bisa menghubungi nomor 08111 900 510 atau bisa direct message ke Instagram jurnalis sekolah, yaitu @jurnalissekolah.tvmu. Stewards, jangan lupa sebagai penerus bangsa Indonesia, jadilah siswa-siswi yang komunikatif di sekolah, kembangkan potensi di dalam diri, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin, sehingga Indonesia mempunyai generasi yang cerdas dan insya Allah bermanfaat untuk bangsa. Meskipun sekolahnya melalui online, stewards harus tetap semangat. Jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, stewards.